Ya toh. Ujian itu supaya sampean jadi seneng. Supaya derajatnya naik. Selama ini kita ujian itu kan yang susah-susah tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Mir Muhammad Syekh Kiai Masroibul Batajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Hari ini terima kasih lagi sama Allah. Ya. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini insya Allah tidak sia-sia. Banyak sekali janji-janji Allah orang datang ke dalam majelis itu tadi. Saya enggak perlu panjang lebar ketinggian, kita sudah tahu semuanya. Yang paling penting saya tekankan lagi masalah zikir ini ya. Karena kita majelis zikir ini harus tahu persis. Jadi kita bukan zikir-zikiran gitu ya. Nah, masalahnya apa? Kita disuruh zikir itu tadi. Semua masalah. Kejadian kita yang berbeda-beda versinya. Yang beda-beda ujiannya. Yang beda-beda kita menjadi kesalahannya. Semua masalah itu ya, yang ditimpakan kepada kita itu ujian dari Allah. Bukan keburukan, bukan. Harus tahu. Ini sementara ini kadang-kadang kita itu persepsinya beda memikirkannya. Di Quran juga sudah disindir itu. Ada seseorang itu kalau dapat kebahagiaan, nih Allah sayang sama saya ini. Allah memperhatikan saya, Allah muliakan saya. Tapi sebaliknya kalau dapat kerugian, musibah, ini Allah nggak senang sama saya ini. Ya, Allah ini enggak baik-baik sama saya. Iki Allah itu duduk koncomu ngawur. Padahal dua-duanya itu senang dan susah itu yang ditimpakan kepada itu ujian. Ya toh. Ujian itu supaya sampean jadi senang. Supaya derajatnya naik. Selama ini kita ujian itu kan yang susah-susah tok. Ya toh? Nah itu tadi keliru. Harta, anak, pinakmu, dunia seisinya ini ujian buat kita dan menjadi fitnah. Nah, jadi kita ini tidak ada yang tidak diuji maupun dia presiden, raja. Kita kan wah melarat iki. Iku sing suki-suki jadi rojo, jadi pengusaha, iku gak ada ujian. Tambah berat ujian. Karena ujian itu, yang diganggu itu iman. Yang diganggu itu perasaan, yang diganggu itu nafsu. Nah, maka dari itu, kita cuma untuk menyelesaikannya itu harus tahu. Tadi sudah dijelaskan oleh Qori bahwa dunia ini sandiwara. Dunia ini drama. Dunia ini menipu. Ya. Tapi saya senang ditipu itu. Ya toh? Dibujui. Nah di sini bagaimana menghadapinya itu tadi supaya bukan sandiwara, tidak sandiwara,
Dan kita tidak ikut mendramatisir di situ. Ya. Cuma iman sama tauhid tok itu menyelesaikannya. Cuma iman sama tauhid. Kalau itu sampean benahi, sampean ndak ikut sandiwara di situ. Kalau sampean ndak benahi itu sampean ikut sandiwara di situ, ikut tertipu di situ. Kalau sudah iman ini sudah bagus, tauhid ini sudah bagus, sampean itu ya, menyelesaikan masalah itu bukan sampean. Sampean ditarik dari sandiwara itu, yang saya kira di sana tempat kebahagiaan, tempat kemuliaan, tempat derajat, ditarik itu menipu sampean, ditarik di sisi tempat sebaik-baiknya kata Allah, karena Allah itu di sisi Allah. Tidak ada tempat yang lain. Itu enggak sandiwara. Tidak bisa kita ikut sandiwara. Itu hak. Makanya selama ini kita kalau belum ditalkin ya sandiwara terus. Capek sampean. Enggak ada kepastian. Saling menipu. Saling membohongi, pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura sayang, pura-pura ikhlas. Sandiwara kan pura-pura. Kalau sudah kita ditarik oleh Allah, berada di sisi Allah, tidak ada kepura-puraan lagi. Allah tidak pernah pura-pura. Semuanya hak diberikan. Tidak ada sandiwara di situ. Hak diberikan Allah. Nah kalau kita sudah dapat di situ, maka sandiwara ini tadi, mau model apapun tadi, sampean ditaruh jadi lakon, ditaruh jadi bajingan, ditaruh dari melarat, ditaruh jadi juragan, ditaruh jadi raja, gak ngaruh sama sekali. Gak ngaruh. Ini sampean dikai melarat ngaruh, dikai sogeng ngaruh, dikai endi. Nah itu sandiwara itu. Munggu aku soge pasti aku wis gak mungkin. Kan sing melarat ngomong ngono, sing soge yang ngono. Padha ae. Makanya contohnya ya, Salaban yang sering saya selahkan itu. Niatnya sudah baik, ingin bangun masjid kalau kaya, ingin bayar zakat, ingin sedekah, semuanya dia minta sama Allah lewat Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan wis apa ono yang sedih lu ae kok urip kok lha apa soro-soro. Tambah bebannya gak ono, kamu gak bayar zakat gak apa-apa. Kan gitu ya. Nah, kamu udah ikut bangun masjid gak apa-apa. Tambah bebannya ringan. Enggak, saya kepingin seperti orang-orang yang bisa membangun masjid, terus di masjid selama-lama gak diutang, gak gue apa. Akhirnya sama Allah dicoba, saya doakan, kasih bondo, kambing, dadi soge. Nah, setelah kena permintaannya begitu, diuji sama Allah. Bener nak ngomongmu mau, nah ini, ono ujian ya, katanya ujian ngono enak, belum langsung soge enak, diuji. Setelah diuji gak lulus. Jangankan mau bangun masjid, ke masjidnya aja sudah enggak. Jangankan mau bayar sedekah zakat, didatang aja Rasulullah datang, dia enggak bisa beri apa-apa. Sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar Umar pun enggak bisa, dia mati dalam keadaan fasik, kufur, kafir. Ya toh. Nah, di situ kuncinya. Nah, maka dari itu, Torekat itu membantu. Yang sampean serius ini cuma ini tok sebetulnya. Yang lain itu masih sandiwara. Ya, yang lain sandiwara. Sampean itu alim, rajin, ibadahnya bagus, bacaannya semuanya bagus. Tanpa ada zikir di dalamnya sandiwara. Sandiwara itu nggak ada hasilnya, pura-pura.
Kalau sudah ada di dalam baru sampean itu enggak pura-pura. Nah, karena Allah itu tidak pernah pura-pura. Jadi betul hak, kita betul-betul ilahi, Allah juga sudah selesai. Sampean sandiwaranya kurang bagus, enggak dadi wong alim. Ya setengah-setengah zalim, setengah-setengah menungso, setengah-setengah setan, setengah binatang, setengah iki. Ya toh? Tapi di dalamnya ada zikir. Di dalamnya ada zikir, dibenekno karo Allah. Diperbaiki oleh Allah. Dihilangkan dengkinya, dihilangkan riaknya, masih sedikit aja. Kebaikan sampean selesai. Jadi semuanya aktivitas kita tanpa zikir, sandiwara. Main-main, pura-pura. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali, nol. Nah, makanya kita dituntut, disuruh mencari mursyid, kami wajib mencari ilmu, yaitu ilmu untuk membersihkan hati kita. Berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang... Jadi kita enggak banyak debat lagi, wis berseni kiai. Masih sampean bener debate, me ikini dengki, kali apa-apa. Sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hati sampean itu delok. Makanya tarekat itu tidak ngajar lain-lain, cuma ini tok. Hasil daripada zikir itu menguatkan iman. Kalau sudah kuat imannya, sampean tidak sandiwara lagi, selalu dituntun sama Allah kepada yang benar, tidak pakai pura-pura. Jadi imanakum bikasolati kawidila, utuhkan imanmu. Nah ini iman ini. Jadi kalau enggak utuh, nah kedua ism ujad membersihkan hati. Kalau dua ini enggak, Syekh Abdul Qadir Jani Qaddasallah, ulama besar, mengatakan hatta kamu hafal 1000 kitab, plus dilaksanakan, enggak nambah apa-apa. Eman kan? Apalagi pekerja keras seperti kiai, para ulama, wah bangun malam, munggah haji balak-balik, sodako, ngajar, bayangno, bareng ngono gawe apa-apa sano. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani di kitab Sirrul Asrar itu sesungguhnya tarekat itu untuk ulama. Karena kalau ulama itu sudah salah, ngomong salah kabeh. Sampe salah dhewe sampe enggak nggawa sapa-sapa. Ya. Nah, jadi kiai seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani enggak bisa. Ada contoh dua yang sering disampaikan Imam Ghazali juga begitu. Dulu dia sandiwara katanya waktu dia berilmu. Ya toh. Menyampaikan itu hak. Tapi sandiwara. Sandiwaranya udah menyampaikan supaya populer, supaya dipuji orang, supaya dimiliki. Orang sandiwara itu kan begitu, seperti bintang film ini, kepingin dipuji orang, kepingin wah hebat mainnya, wah cantik, macam-macam. Kan begitu ya? Itu sia-sia. Mungkin kalau saya Abdul Qadir Jalani itu, saya melakukan itu sempurna. Orang semua memuliakan saya, menghormati saya. Luar biasa. Belum diuji, setelah diuji, tahu loh. Kurangnya kok. Yang saya miliki segitu banyaknya pengetahuan mulai 7 tahun mondok sampai jadi profesor. Kok enggak ada aslinya, wong sandiwara kabeh. Akhirnya dia mencari yang hak tadi enggak sandiwara, merenung, merapa sampai stres. Alhamdulillah dapat pertolongan Allah, ditemukanlah beliau dengan satu mursyid.
Karena bertemu mursyid itu susah, nggak gampang. Biar di depannya dia sampai nggak tahu. Banyak orang ke Suralaya, saya tanya, ditalkin nggak? Enggak, cuma sama apa? Cuma didoakan. Nah, dia nggak ketemu. Ada lagi kiai, ada lagi, saya nginep 3 hari Ustaz di sana. Udah kenal sama apa? Ditalkin enggak? Enggak. Ya itu. Enggak dapat transferan dari Rasulullah sampai ke guru mursyid. Banyak itu yang nginep di sana enggak ditalkin. Makanya biar bertemu mursyid enggak bisa, terhijab. Bahkan yang tetangga-tangga di sana, kadang-kadang itu orang Tasik nggak bisa ngambil ke situ tuh. Berapa puluh tahun setelah ke Surabaya, ketemu saya talkinnya sini. Coba. Maka dalilnya begitu, sulit untuk bertemu. Kalau orang itu tidak dapat petunjuk, nggak bisa ketemu mursyid. Nah kita sudah dapat petunjuk, ini, jangan sampai kita peluang yang diberikan, sesuatu peluang yang dibuka, jangan sampai tidak kita sambut ya, kita seriusi. Karena jalannya nggak ada lagi. Kalau imannya tidak diperbaiki dulu, tidak dipanggil sama Allah. Tidak ya ayyuhalladzina amanu, itu dipanggil sama Allah, imannya sudah bagus dulu. Terus mau berjumpa sama Allahnya, nggak bisa juga berjumpa sama Allah, karena berjumpa sama Allah itu kamu sudah harus beramal soleh. Bagaimana amal soleh kalau diiringi dengan apa? Dengan ria. Untuk supaya nggak diiringi dengan ria, amal soleh diiringi dengan zikir. Kalau nggak bisa, sampai nanti ngasihnya bagus. Bahkan mungkin waktu pertama ikhlas sampean diterima. Dari itu aku ngeki ngopo, silang misalnya. Ya, bahkan sampai itu ngumpulkan terus bangun masjid. Ya itu, ditanya orang, saya karena Allah butuh ya, bojone di Kudo. Ini bapaknya bangun ya, katanya enggak minta sumbang uang. Iya, bapak saya yang bangun ini. Tapi saya bangun ini karena Allah, selamat. Anaknya di Kudo mana diuji. Ini bapakmu yang sing bangun. Oh ya bapakku. Jadi ini gatek sumbangan bapakmu no. Iya. Tapi bapakku karena Allah. Bareng putune di Kudo. Iki mbahmu ya takut tanam mbahmu. Iki masjid ini gak ada mbahmu gak dadi. Temen tak iya. Takon yang baik. Mbah, masjid ini sampean nggih. Iya saya yang bangun ini. Kalau nggak ada saya nggak jadi nih. Jadi wis hilang Pak. Berapa generasi gue sih duber terus sampean. Masalahnya cuma riak tok. Sholat kan gitu, sahun itu orang nggak mengerti. Wawailul lil musholin alladzina hum sholatim sahun, celaka orang sholat yang hatinya lari daripada ingat kepada Allah karena dia riak. Orang bicara riak, semuanya riak, tapi sumbernya riak ini dari mana gitu yang harus tahu. Disuruh jangan riak, ya gak iso. Karena dia lupa kepada Allah, iblis masuk. Nafsu bergolak membuat kita ri. Nah sumbernya ini sing dijinakkan, bukan riaknya itu, sumber riaknya itu kan sumber penyakitnya dari mana. Mereka dicari, oh ternyata sumber penyakitnya karena lupa kepada Allah diganti iblis sebagai penuntun. Ya itu toh. Jadi semua pengetahuan sering saya sampaikan mau ahli tafsir, ahli nahwu, ahli hadis, kalau tidak merujuk kepada ulama tasawuf, kalau dia tidak belajar zikir yang diambil dari seorang mursyid yang sanadnya sampai ke Rasulullah, pasti bermasalah. Kenapa? Sudah enggak ilahi, enggak ke Allah. Masa Ustadz Kiai itu ulama enggak tahu? Tahu. Ria itu rusak. Sombong itu rusak, sedikit sombong aja gak bisa masuk surga, tahu. Orang kalau mau mencuri, tahu kan dia kalau ditangkap gebuki wong.
Kalau ketangkap dihukum, tahu, tapi kok tetap mencuri. Bukan nggak tahu. Nah masalahnya sekarang, ya dirinya ini isinya hawa nafsu, didominasi hawa nafsu. Jadi menyelesaikannya harus mulai dari situ. Nggak bisa nasihat, nggak iso. Kamu baru bisa menasihati dan dinasihati kalau sudah wal asri demi masa demi waktu manusia itu rugi kecuali beriman dan beramal soleh. Balik mana imani dhisik, semua amalan zikir jadi soleh, baru watawasabil haq, watawasabil bisa terima kebenaran dan kesalahan bisa. Kalau tidak bisa tetap rugi. Pegel ngandani. Kalau di Qur'annya kon kandani enggak kon kandani podo ae. Nah, di sini jadi mulainya untuk mendapatkan semua itu enggak ada lagi. Makanya pertama awalun ma'rifatullah, kenal dulu sama Allah. Kenal itu dekat-dekat itu zikir. Setelah hablum minallahnya sempurna, kita sudah bersama Allah, dimanapun kita berada, di situ ada kamu, di situ ada aku, baru kamu hablum minannas. Kalau belum sampean setan ketemu setan, dengki ketemu dengki, sombong ketemu sombong, sandiwara kabeh. Saling menipu, saling bujui, pura-pura api. Berminyak-minyak muka. Kan gitu ya. Nah, jadi bersama Allah dulu baru bisa selamat. Kan kalau sudah nggak bersama Allah ya sudah bersama setan. Ya mau selamat dari mana? Masih dijenengi selamat juga iso itu. Makanya sampai Sayyidina Ali tanya sesuatu yang istilahnya keputusan ilmu lah, yang mudah, yang cepat, yang gampang, supaya orang-orang ini jangan sampai mosok saya sing pinter, sing ulama, hafal Quran mlebu neraka kok gak cocok ini. Ya toh, kita yang bingung nanti ulama ae mlebu neraka apa maneh awak dhewe, bisa gitu. Akhirnya kita pesimis, enggak optimis. Sing ulama aja tuh diperiksa dulu sing akeh mlebu iku. Bahkan kerusakan negara ini dari kerusakan ulama. Karena ulamanya sandiwara pisan ngono lho. Ya. Pura-pura ngetokno dalil tapi kepentingannya gawe memenangi seseorang. Sandiwara. Kan gitu ya. Diundang ceramah saudara-saudara. Kita harus takwa ini. Belakang-belakangnya kongkon ngangkat iki, kong milih iki. Sandiwara tok ae. Ya. Kenapa? Ininya semua isi hatinya ini dikuasai nafsu. Enggak bisa. Dia apa-apa sampai diuntal Quranku gak iso. Saya tahu bisanya, yaitu dia harus lari kepada Allah. Itu meninggalkan maksiat itu semua itu. Hurapat, maksiat komplit di situ. Nah, dengan dia mencari Allah, dia kenal sama Allah. Itu talqin itu. Nah, setelah talqin imannya kuat, ya toh? Nah, sekali terjaga imannya karena kita setiap sholat itu berzikir mengistiqamahkan la ilaha illallah. Dari situ utuhkan imanmu, kuatkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi nasihat gak bisa. Terus zikir ismu zat nih, ini zikir ismu. Ini membersihkan tauhidnya maluru. Kalau sudah bersih tauhidnya, kamu kalau mau bertemu dengan aku, maka jangan berbuat syiriknya ini. Syirik itu kita mungkin enggak berbuat syirik zali. Wah, aku gak nyembah patung kok gak nyembah gitu. Tapi nyembah hawa nafsumu padha wae.
Bayar zikir hobi juga, syirik hobi itu berbahaya. Sampai hobi pun enggak. Baru bisa, kalau sudah bertemu Allah, apalagi itu seorang kiai, dakwahnya tidak digiring nafsu lagi, tapi digiring sama Allah. Ya steril, Pak. Nah, ini cuma gitu-gitu aja. Kalau dia seorang takwa aja, Pak. Orang takwa, dia orang takwa. Kalau dia itu kena ujian, namanya diuji, bimbang, ragu, galau. Ini di Quran itu. Kenapa? Quran ini apa? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 201, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum tha'ifun minasyaiton tadakkaru fa idza hum mubsyirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum, ketika tergelincir, tha'ifun minasyaiton, dengan rayuan setan, maka bersegeralah tadakkaru, berzikirlah kepada Allah, idza hum mubsyirun, maka mereka akan menyadari kesalahan-kesalahannya. Shadaqallahul azim. Iku sing takwa digodha setan. Cuma dikongkon apa? Cuma suruh ingat. Dudu nasihat, dudu. Wong ulama kok dinasehati. Dikasih gampang kan? Nah tapi kalau orang tidak bertorekat, lali. Lali ini kenapa? Janjinya Allah, barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, di waktu sulit, da'atik kon ngiling Allah langsung diiling ambek Allah. Tapi enggak, kon ngiling-ngiling no gak iso eling. Karena syarat Allah mengingat kamu itu kamu harus ingat di waktu senang, di waktu susah baru kamu di backup. Kalau waktu senang lupa ya dilupakan, tidak bisa. Cuma zikir yang langsung di backup. Kate duo. Nah janjinya Allah orang yang berzikir itu lebih aku utamakan daripada yang minta. Apalagi kate duo ya. Kate duo yang diutamakan. Itu kan ungkapan tawadu aja berdoa itu Allah sudah tahu. Itu ketawaduan kita menyampaikan bahwa kita lemah, kita tidak mampu ya Allah. Wis seru. Zikir, dulu. Ya Allah tenteramkan hatiku ya Allah. Enggak, zikir tentrem dewe. Lah tidak boleh berdoa. Kalau sudah zikir baru berdoa ya Allah. Ya toh, baru kita tenteramkan diriku ya Allah. Ya wis sudah zikir. Mohon dicepatkan, dimudahkan untuk. Nah itu baru minta. Ya, itu njaluk ae ngono, enggak bisa. Nah, Rasulullah bagaimana supaya saya bisa memerangi menyampaikan orang-orang yang akan menghancurkan kota ini, misalnya orang-orang zalim, untuk mempertahankannya bagaimana? Ya Allah, tolong orang-orang itu jangan masuk ke sini, tolong orang-orang itu jangan nyerbu sini, enggak iso. Gak diterima doamu, enggak terima. Ya perang ono dhisik baru duo. Di dalam doa itu berdoa, ya Allah menangkan aku ya Allah, ngono. Lah ngono, ya Allah timbang soro-soro, timbang perang, pertumpahan darah sampai anak sing menang napa ya la isa ya Allah ngono. Nah, amal solehmu dondi. Itu. Jadi harus kita melakukan dulu, makanya kita disuruh berguru dulu, melakukan baru pertolongan Allah datang. Enggak meneng-meneng ini. Nabi ya. Nabi itu ditakdirkan jadi nabi. Semua yang kata nabi kan luar biasa. Dasar jreng jadi nabi, enggak ngono, Pak. Kayak Nabi Adam, jreng jadi nabi. Ya. Dijurungkakno dhisik nang donya iki baru. Ya, dijurungkakno dhisik, diuji dhisik. Nah, Rasulullah diuji dhisik. Persyaratan-persyaratan untuk mencapai kebahagiaannya itu tadi diuji dulu. Kene ana wali, wis wali wali wis menangan ngono. Enggak. Makanya Nabi itu tawadu. Yaitu enggak mentang-mentang saya Nabi, mau apa kamu? Enggak.
Saya manusia biasa, cuma aku diberi tugas, tawadu. Kan gitu ya? Karena dia tahu. Ya toh, walaupun saya diangkat sama Allah, ya toh, prosedurnya harus diikuti, kalau enggak bisa. Nah, kita mau menjadi orang soleh, enggak asal-asalan jadi orang soleh. Itu ada tahapan-tahapan yang kita ikuti. Enggak langsung pelocot dua ting, enggak ono. Ya toh? Nah, tapi sama Allah diberi kemenangan di dalam kita melaksanakannya itu. Jadi sampean kembali gak triado, gak majelis, boleh mau mari talqin, gak iso. Ya toh, orang yang sudah bakat aja itu harus dilatih baru bisa meningkat. Apa mana gak duwe bakat. Nah, disinilah peran zikir ini sampean kalau jangan banyak mikir-mikir masalah, karena masalah itu silih berganti. Pokoknya penyelesaiannya itu innalillahi, balik nang Allah. Memang dari Allah. Balik nomane nang Allah, dhek sing dandani. Lah sampean ndak balik nang Allah, balik nang nafsu. Murang-muring, nekat. Kalau balik nang Allah, pasti sampean itu sabar. Allah beserta orang yang sabar sambil menunggu pertolongan Allah. Nah, kalau enggak, ya toh, Allah itu tidak menjalimi sampean. Karena apa? Sampean dikasih musibah, diberi jalan keluarnya. Innalillahi, ya toh. Nah, sampean dari Allah enggak kembalikan ke Allah, ke nafsu. Nah, yang sampean menjalimi dirinya sendiri, menjalimi Allah. Wih, diwari dari Allah balik nang Allah. Sampean itu dari Allah balik nang nafsu. Ya, salah sapa? Kalau Allah zalim, dari Allah sampean tidak disuruh kembali ke Allah. Iya memang toko aku, tak benekno, selesai. Ibarat kita salah. Yes, tak pesepuroni, tak dandani. Gitu. Iki enggak nang Allah, salah dhewe. Sampean duwe sepeda motor merek Honda. Ya. Kan gitu ya? Mek rusak dibalik nang endi? Nang dealer Honda. Iya, lah sampean niku rusak Honda di kena nang buling ngono ya gak iso. Ya Honda, ini produknya siapa? Ini produknya siapa? Jiwa kita ini. Produknya Allah. Balik nona sing gawe. Gampang kan? Ada itu janji Allah. Nanti aku ikut menyelesaikannya. Karena kembali kepada Allah termasuk bertawakal kepada. Nanti aku yang memperai. Siapa sing benakno? Iku garapane cek Allah sing benekno Allah. Kon cuma dititipi tok kon gawe. Rusak kalian balik nang aku tak benekno. Rusak wis gak iso dandani. Gak dibalik nang aku. Salah sapa? Jadi Allah itu jangan dianggap kesalahan kita itu dan sebagainya itu masih termasuk ujian. Cara benekno balik nang Allah ngono tok. Jadi sampai kalau enggak balik nang Allah itu jenenge kupur. Gak percaya nang Allah. Nah balikno iku zikir. Tutu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Iku dalil jenenge. Kembali itu dekat, kembali itu zikir. Ngoten. Praktek gampang-gampang ngono tok. Jadi mek napa? Aku dhe Allah. Kabeh tak balik nang Allah. Ojo kok ujian yang susah. Yang sukses saja balik nang Allah yawan. Kan itu ya. Karena itu dari Allah juga. Balik barokah. Kau no. Karena sampean enggak boleh duit belas wis. Makanya tadi di dalam Al-Qur'an di Al-Hadid itu sebutkan ya, sesuatu kejadian di dunia ini sudah tertulis semua. Bencana di muka bumi, bencana secara perorangan, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum ente dijadikan itu sudah ada tulisannya.
tanggal sakmene. Mudah aku membuatnya supaya kamu tahu bahwa kalau kesulitan itu yang kesulitan itu datang kepada kita atau ujian datang kepada kita atau musibah datang kepada kita, sampean udah tahu. Nah, kalau udah ngaji nggak tahu. Oh, iki sono tulisannya aku iki. Gak iso nolak. Ya toh? Bisa juga ditolak kalau sudah tahu. Ya Allah, berhubung ono tulisannya aku tanggal sakmene tanggal nek musibah aku gak roh. Tolong po ya Allah dirubah. Kalau sampean ndak tahu, loh kok kena ngene iki apa iki? Tapi dikae kongon ngaji, wis ditulis kan durung yang namanya takdir. Kode itu gini, kamu itu sudah ditulis, tapi perjalanannya masih ke situ. Paham? Tapi kan belum turun. Ibarat SK aku jangan turun dulu baru saya lo gak iso aku gak iso nerima. Saat durung SK turun sampean weruh sewaktu-waktu iso turun nang aku njaluk dhisik ya Allah. Jangan kamu timpakan kepada aku ya sesuatu yang aku tidak kuat memikulnya ya Allah, mudahkanlah. Tapi meski wis mudhun baru ngomong, apa ditarik mana ya apa? Makanya ngaji. Tapi kalau orang yang sempurna imannya, itu untuk orang awam, orang khusus nggak boleh. Dan dia nggak meminta begitu, dia kedudukan sudah ridho. Dengan ridhonya itu nggak ngepek. Senangnya, susahnya nggak ngepek, biasa-biasa tidak terlalu bersedih, dikasih senang tidak terlalu bergembira. Iki juga susah. Ya Allah, jari ini pengasih penyayang. Padahal aku sembahyang. Dikai seneng. Wow. Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Jadi dua-duanya ini uji, bukan musibah. Nah untuk dua-duanya ini bisa netral kita terima bersama Allah. Karena semuanya ujian dan sebagainya, dosa, salah dan sebagainya. Kalau sampai bersama Allah, itu jadi pasir kecil hilang, damai. Kena susah ujian sudah damai, kena seneng damai. Uang elekno kene, uang muji kita damai, uang muji-muji kita damai. Damai bersama Allah. Tidak ada cemas, tidak ada takut. Nah, makanya kita digiring ngaji ki syariat ngelu kabeh. Fakih ngelu, gegeran, iki terus. Fa'furu ilallah. Karena gegeran itu, ya toh, teko ati sing kotor. Fa'furu ilallah, lari kepada Allah, damai. Nabi dipisui wong, wali dipisui dihina wongi, damai, gak bales. Durung di sawat watu, durung di, apa mana kiai, durung di apa-apaan. Wong iku menghina kiai. Durung diselentik. Oh mani sawati watu kaya nabi kaya apa? Durung dia menghina ulama itu. Santrine sikatane. Gak dikonyikat disikat ini. Ya. Kenapa? Isine iki lho apa isine gak ono. Padahal isinya kalau sudah rahmat zikir itu isinya kasih sayang bersifatlah dengan sifat Jadi kalau sudah itu sampean sing elek sampean iso terima. Iki sing apik ae sampean ndak iso terima balas buruk. Opamane sing elek. Makanya balaslah keburukan dengan kebaikan. Ndak iso wong sing baik aja dibalas ndak tahu balas apik. Makanya di surat Al-Hadid itu ketentuannya. Kapan kamu serius balik mana nang kono? Dekat kepada Allah. Kapan seriusnya? Nah sudah saya jelaskan balik. Tidak apa-apa. Ustaz kok ceramah pancet aja. Quran kan kocok ya pancet aja. Kocok Quran golak pancet aja sini. Seberubah. Tapi jenenge kupingnya ku tepak gupek. Jak mau sementara gak apa-apa. Meneh-meneh baik kupingnya motone melek ketepaan. Jadi terus gini. Oh cek gupek ya gak apa-apa, be tamene melek terus melebu deh. Jadi nasihat itu penting.
bagi orang yang sudah beriman. Ustadz ngono tok ceramah pancet ae. Ya serius itu kayak apa? Nah ini banyak orang nggak tahu. Masih kiai sing ndak rume kok tarekat. Masih dia tahu bukune dalile ngene tahu ndak bisa. Ya toh, dia harus ngegeng nang ngone majelis zikir baru iso. Ya toh? Nah, makanya sampean ya nggak usah ado-ado. Pemain golf itu loh. Pinter-pinter juara dunia, soke-soke. Terus ono sing tukang apa itu ngambil bola-bolanya itu ya. Bendino ndelok, bendino ya. Ono sing jadi juara dunia itu. Padahal itu ngameno tembung apa jeneng iku? Joki ta. Itu di situ ndelok ae. Sampai ulama masih ono sing gablat delok nang meci-meci nang kiai ini. Jangan kalau pandang kepada perhiasan dunia. Nular. Ya no, nular. Coba sampai pendeli wong jahat terus sak nular jahat. Pendenteng ono. Nah ini kapan serius itu duduknya, berdirinya, ya dalilnya udah balik-balik dia ngomong no. Alladzi yaskunullaha qiyama wa qu'udan wa la junub. Enggak ada di tarekat cuma sebanyak-banyak itu kaya opo. Jadi enggak tarekat gak iso. Wis iku ngomongannya Syekh Abdul Qadir gak iso. Jadi kita yang diperbanyak itu kenapa orang itu kelemahannya datang ke ahli pikir, bukan datang ke ahli zikir. Lah pengen sekon mikir sama ngene lho, pikiran ngene awakmu kaya apa, pikiran. Kalau enggak ahli zikir. Kan gitu ya? Jadi kita sampean jangan sampai sudah majelis zikir ada apa-apa enggak menyelesaikan enggak liwat zikir gak iso. Wis pokok zikiro. Apa jembukno apa diapone oleh zikiro, selesai. Kenapa enggak selesai? Karena sampean enggak zikir. Zikirnya tidak murni yang diinginkan Allah. Zikire titik. Apa? Dalil dalam Quran. Zikir titik malah munafik. Kowe zikir munafik apa mana enggak? Sama dikasih sing gampang nyalek sing soro. Nah ini diperiksa terus. Kita duduk-duduk nonton apa TV, zikir gawon. Jadi sampai lihat YouTube itu semua isinya yang macam-macam itu sampai nanti dikaitkan dengan yang manfaat. Dipilihkan sama Allah. Kalau enggak sampai milih dewi. Milih sing joget-joget itu pasti. Karena kalau orang sudah beriman itu tadi, setelah itu melihat begitu tuh otomatis dia gak suka. Padahal asli ini suka. Karena sudah didominasi sama iman, sudah bersama Allah. Itu Allah yang gerakkan itu, bukan inti. Kalau ini tidak kuat. Pasti milih sing gak suka ini. Sampai bukan naik, milih sing joget, apa milih sing ceramah, pasti milih sing joget. Tapi mesti mana wis ape sampean gak ngaruh iki, mesti. Jadi ikut ditoto dhisik. Dalilnya kan di surah Al-Anfal sudah saya jelaskan itu. Kalau orang itu sudah beriman, bagus imannya, sudah nyambung, disampaikan ayat-ayat Allah baru bertambah-tambah imannya. Jadi imannya digenai itu tahunnya baru ayat ilmu melepuh. On kabeh ini enggak, iki durung disampaikan ayat. Ya buta tuli, ya gak kerut, pegel ya ini. Jadi ada sistem yang harus kita ikuti. Nah sistem tarekat ini bagus sekali. Oh pertama kalau orang coba sampean umpamane ya. Ini tak kasih contoh dua ya. Ini daknya ulama syariat loh enggak loh ya. Karena ini belum kafah kalau belum berhakikat. Yang namanya kafah itu masuk Islam syariat itu syariatnya masuk, hakikatnya masuk. Jadi kalau enggak kafah itu satu mata tak.
Melihat satu sisi, makanya nggak bisa sempurna, nggak bisa bijak. Kan gitu ya? Nah, umpamanya gini, ada dua kiai, ini kiai syariat, ini kiai hakikat, yang bersyariat tapi sudah ada contohnya satu, saya beri contoh yang ada di dalam hadis, riwayat. Orang membunuh 100 orang, ya. Orang membunuh 100 orang. 99, ya. Pak Kiai, saya membunuh 99 orang, bisa diampuni enggak? Menurut Quran enggak bisa. Menurut hadis, Quran apa hadis Pak? Enggak oleh. Menurut hadis enggak bisa. Jangankan bunuh 1000, jangankan membunuh 99, bunuh satu aja sama dengan membunuh orang sak dunia. Ya apa sampeyan sampai diampuni? Terus aku ya apa? Embo wis kuwi dalile. Pateni ae suwene. Cekep satu mesisan. 99 mlebu neraka, 100 yang mlebu neraka padha ae jane. Gak ono hukumane maneh masalahe. Masih mateni maneh wong ae gak ono pancet neraka. Sisan ae bareng-bareng mlebu neraka ngono. Bareng ketemu ahli hikmah itu, bisa enggak? Bisa. Loh, kok iso ini? Ini dalil hakikat. Tidak memakai sebab musabab hakikat. Langsung nang Allah. Allah itu tidak pakai sebab musibab. Apa jarane Allah? Bahwa wong iki zalim tak lemun surga urusanku. Bahwa ngalim tak lemun neraka urusanmu. Itu namanya Allah, kekuasaan Allah. Kan gitu ya? Ibarat gini, contohnya orang dihukum hukuman mati. Sesuai dengan KUA HP. Ya toh? Bareng teko nang presiden oleh garasi, jangan dihukum mati, bahkan diculno iso. Sing duwe duduk kitabe. Kalau kitabnya ada aturan yang harus diikuti, makanya kalau mau sempurna, seburuk apapun, kamu sesalah apapun, bersegeralah kamu datang kepada Allah untuk mendapatkan ampunannya. Jangan kesuwen nang menungso terus, nanti jadi azab buat kamu. Karena keputusannya itu lewat kitab, lewat manusia. Tidak punya kasih sayang dan dia harus tegas mewujudkan itu. Karena disuruh tegas. Kalau Allah, dia punya kasih sayang. Nang Allah nol. Kafir rai 1000 tahun, 100 tahun. La ilaha illallah nol. Makanya bersegeralah cepetan teko nang Allah. Jangan ditutupi rangkulan Allah ojo dicul meneh. Kalau sudah rangkul itu berarti kamu di mana ada kamu, di situ ada Allah. Nol terus. Ya toh? Nah, jadi ulama ada, saya beri contoh yang lain. Pak Kiai, saya ini bajingan, saya ini zalim, saya banyak berbuat kesalahan ya Rasulullah. Bagaimana caranya saya ini supaya diampuni, supaya diterima sama Allah? Kotor ini apa diterima kaya apa? Ya tuh, harus dibersihin dhisik, tobat, sholat. Ngono, iso enggak? Golek sing halal, cek akeh. Sithik durung mari kok ngono. Aduh, sing halal layange memane sing haram dibelani gepuki wong. Ya. Mengono siliono dhuwit sampean lah halal-halal di sini. Loh, Rasulullah ini nulung ngono, Pak. Durung iso sing halal digalekne dhuwit halal, sapa yang dhuwit tulungan dhisik ngono. Kocok iki bajingan aja ditolong tambah ngono lho, tambah bajing terus. Bawalah keburukan dengan kebaikan. Dakwah iku ngono. Nah, gak bisa. Harus kamu dulu apa? Tobat nasuha. Dipaksakan gak bisa. Ya tobat nasuha, dong arepe kiai, mari-mari wis gak iso. Nah, kalau ulama tasawuf kayak Ka'ban, Mbak. Ya toh, saya ini gini, saya terus ojo ngomong.
ojo buka aib duk ini. Ya toh. Kata Allah, bersegeralah kamu datang kepadaku. Dudu ditolak. Hatta dosamu sebesar langit dan bumi. Jangan putus asa. Ada Allah yang pengasih sayang. Kan gitu ya. Aku wedi ngeter. Bergetar hati orang-orang yang takut kepada Allah. Tetapi dengan zikir baru hatinya menjadi kulitnya menjadi tenang lembut. Oh ternyata Allah itu pengasih penyayang. Baru dia rindu kepada Allah. Ternyata tidak ada hambatan. Bahkan diundang. Dosamu sebesar langit dan bumi jangan putus asa. Bersegeralah cepetan kontak konang aku. Jangan sampai azab Allah datang kamu nggak tertolong lagi. Karena kesuwen. Sudah jam 1 wis kadhi sedium 5 kesuwen. Nah, setelah bertemu sama Allah, dibenahi imane dhisik. Duduk di kongkong tobat nih. Kamu datang ke Allah itu sudah salah satu tobat. Nah, dibenahi imanmu, dibenahi tauhidmu. Karena kalau kita mursyid gitu, bahkan kiai, apa iku obate, gak ono maneh obate padha kabeh, maling kiai, wong alim obate iku kabeh. Coba sampean bareng kiai nang kono. Sing alim sing apik, sampean wong zalim nang abahe, pasti dikai padha obate. Nah, talkine sece iki sece sing enggak padha kabeh. Karena itu penyakit semua kena, masih sing alim, masih sing kiai kena kabeh iku. Gak ono sing ndak penyakit hati gak ono. Ya to menang-menang kiai engko gak itu ulama su iku ya apa? Nah, dengan dia datang kepada Allah, karena Allah itu pengasih penyayang ya. Itu asal hadir ke Allah, hudur ke Allah, selesai masalahnya. Nah, inilah torekat itu ke sana. Jadi solusinya sesulit apapun jangan putus ada asal kamu hudur nang iki enggak tambah nekat. Mesisan ajur ngono. Urai. Paham enggak? Jadi kesimpulan jangan kelas sampai saya sudah katakan, ulama tengkar aja itu bukan kurang ilmu, kurang dekat. Opamane sampean sing gegeran. Dudu kurang dekat maneh. Ya itu kurang gegerane. Kurang wis gegeran ngepol padha gletake padha lemese baru sadar kok. Ngenteni ajur-jur baru sadar. Ojo sampai. Jauh-jauh sebelum hujan turun kita sudah siap payung. Talqin bayangnya salah satu yang luar biasa dalam diri kita itu satu mendapatkan ketentraman. Kedua ruqyah kalau ada hasud, dengki, sihir masuk kita sudah terbentengi. Matinya biar tidak ditalkin, tidak ditunggoni, gak masalah, husnul khotimah. Bayang, baru ditalkin aja sudah 4.000 dosa besar diampuni. 3 kali la ilaha sudah 1.200. Barang samanya kalimat la ilaha dengan benar, aku haramkan api neraka. Langsung api neraka itu diharamkan untuk membakar orang ini. Karena sudah diselesaikan oleh Allah. Timbangannya kurang 7 petala langit kalau timbang la ilaha lebih berat kalimat Allah. Sempurna. Ini baru duduk sudah sempurna. Lu kok cepat gitu sesuai dengan dalil. Ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, saya utamakan. Wong menungso iki enggak ceket, gak kuat ya Allah. Kabeh kepengin cepat. Wong menungso iki enggak gampang, ku gak iso njaluk sing gampang. Menungso iku njaluk sing sempurna ya Allah, gak iso enggak sempurna. Kurang lega. Njaluk sing ngono kabeh. Iso ta? Iso. Dawam kam zikir. Jadi sampai ya apa ya, wis ana rumuse kok gak digawe. Ya apa mau apa maneh. Kalau sampai masih ya apa, ada satu riwayat Rasulullah menerangkan. Orang-orang anak wong situ. Setelah selesai, mau Rasulullah ngomong apa jadi? Rasulullah mesti ngomong sakmene akeh maro-maro terakhir Rasulullah mau ngomong apa ya? Ojo sampai dadi ngono sampean. Jadi sampean nek masalah ya apa ya carane? Lho, sampean gupek berarti gak ngrungokno. Manakib teko balik terakhir ngomong apa ya Rasulullah iki? Kok gak pinter-pinter. Makanya dibaleni iku maksudnya ngono.
Dibaleni aja kadang-kadang. Jadi kita harus cerdas spiritual itu memanfaatkan Allah yang tidak pernah tidur, tidak mengantuk. Senang Allah itu. Pengetahuannya, ilmunya, semuanya, kekuasaannya, sampean bisa minta ke situ. Makanya kene ndak nang menungso wae. Iya karena budua, ya itu dibiasakan. Jangan mengharap sama manusia. Uang mengharap ambek bojo kecewa. Mengharap ambek anak kecewa. Berapa banyak orang kecewa dengan istrinya sama suaminya, anak kepada orang tua. Karena mengharapnya kalau ada sesuatu yang tidak bisa mewujudkan semua apa yang kita minta itu. Semuanya Allah. Nah nanti Allah itu kalau kita hubungi lewat orang tua bisa. Lewat anak bisa, tapi endingnya di sana gitu loh. Nah, bukan anak yang menyelesaikan masalah ke Allah, bukan. Kita ke Allah, Allah yang menyelesaikan kita ke anak-anak kita. Jadi kita bersama Allah, nah semua yang kita bersama Allah, kekurangan kita, ngatur anak, ngatur bojo, nanti Allah yang mencukupinya. Sampean pasti nggak nututi, manusia itu punya pengetahuan terbatas. Kalau tidak melibatkan Tuhan. Karena Rasulullah melibatkan itu perang aja sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena melibatkan Tuhan. Sekali-sekali dicoba sama Allah. Waktu menang, waktu banyak kalah. Karena tidak melibatkan Tuhan. Melibatkan karena banyak pasti menang. Kalah. Jadi pikiran kita sama Allah beri sederhana. Libatkan Allah. Nah, untuk melibatkan Allah supaya terus-menerus kebersamaan kita itu bersama Allah itu bisa dikatakan sudah manunggaling Gusti. Nah itulah kesempurnaan itu. Kalau sudah gitu kamu nggak punya cemas. Jadi saling mengingatkan ayo ya. Jadi sampai waktu ngaji puluh-puluh tahun kok. Oh gak, tapi paham aku cuma tekotok tapi gak ngerti. Nggak apa-apa nggak ngerti asal zikirnya jalan. Bukan harus pinter, bukan harus terbuka hijab, alam jabar, gak perlu itu. Itu termasuk makhluk kabeh. Sing perlu ambek Allah, gak perlu jabarut, gak perlu lahut. Sampai wong sempurna tauhidnya gak perlu wedi neraka, gak kepingin surga. Takme Allah gak ono masa ono iku. Jadi sing duwe ya, paham? Mantuk. Full Allah. Ya. Jadi mana apa? Masih bengi-bengi takon sapa? Aku tidak pernah tidur, tidak mengantuk. Ya takon aku ya lho apa? Kalau ndak ngono, marani kiai bengi-bengi ya gak enak, sangat penting. Ya. Kiai ini didok-dok apa, durung budal nang kono numpak becak, durung salam template, cek soroy. Durung kok oleh-oleh. Durung kok dikai wiritan, kok coro wiritan ditambah soro sampean. Nang Allah, kok aku yang menyelesaikannya. Nanti aku yang menyelesaikannya, nanti aku yang membackupnya. Alah, pemurah meriah gak digai. Buktikan supaya sampai mengulangi lagi ya keyakinannya. Iki durung terbukti, gak iso. Makanya disuruh sabar menunggu, ya toh, menguji sampean serius apa enggak. Kalau sampean enggak sabar berarti enggak serius. Allah tidak mau yang tidak serius. Sampai ayam dikongkon wong, karena saya punya keahlian, Pak, bisa enggak sampean ngurus punya saya ini, Pak? Sampean serius enggak? Percaya enggak ambil aku? Ya kadang-kadang kadang percaya, kadang enggak. Ya wis golek sing liya wae ngono. Kami percaya tak garape, mekan setengah-setengah ojo. Lah ngono to. Wong ae gak gelem apa meneh apa. Serius yakin? Ini tak uruse. Ndak ya kira-kira ya apa Mas? Lu kira-kira mana enggak serius sampean. Wis golek liyane ae. Sampean juga di dalam hadis qudsi kan kalau kamu enggak serius kepada Allah, enggak percaya kepada Allah, wis golek Tuhan sing liya ae aja. Aja golek Tuhan aku, golek Tuhan sing liya iku.
Kan ya. Nah, dolan akeh Tuhan akeh. Ono lata usah, ono iki, ono akeh Tuhan kari milih sampean. Nah, ini tauhid. Kalau sudah tauhid sempurna, syariatnya insya Allah sempurna karena Allah ikut ngajari. Karena sing duwe ilmu itu Allah. Paham ya? Awas maneh kok takon maneh nang aku. Saya kira begitu ya. Barangkali ada yang unek-unek, ayo takon maneh saiki. Ojo mulai beritanya kayak begini. Ustadz, ada teman saya sudah ngaji berapa tahun ini, kok gawe apa-apa pirang tahun aja sampai ngono-ngono. Bayang no ngaji puluh-puluh tekone ngomong ngono. Padahal dia datang ke sini itu sudah ditolong Allah itu. Cuma karena niatnya dunia, dia kepingin ditolong mek ketok donya iku duit baru ngerasa ditolong ngono lho. Mek kesehatan, tenang iku merasa gak ditolong. Sing nusul duit teko baru menungso mek duit teko baru kerasa ditolong. Dikai sehat, dikai nikmat, dikai mangan enak, kaya-kaya itu gak dihitung tulungan niku. Sing iso nulung cuma duit tok. Guru pawungkul duit baru. Wah, aku ditolong ambek wong. Duit dilangno, dek gak sehat kan. Dek duit dilangno, gak ditolong jarene dek. Ya toh, padahal sehatnya itu sapa sing nulung. Jadi rezeki kok dianggap duit toh, kesehatan, ketenangan, anak soleh. Kan gitu ya, barokah. Banyak. Contohnya gini. Ini banyak yang diberikan sama Allah. Iki ditutup. Masalah itu cuma sak cilik ngene tol, cilik sakmene masalah. Ini. Sakmene itu iso nutup matamu kabeh. Kebaikan Allah itu hilang kabeh. Kebaikan Allah itu hilang gara-gara masalah sedikit sampean ndak melihat yang banyak. Padahal sakmene itu lho ndak ketok kabeh api Allah. Karena sampean tutup masalah kecil ambek moto sampean ini buta, artinya sampean yang tutup enggak bisa. Ya. Kesalahan maka kalau dibuka hati sudah tahu oh cilik iki. Kalau enggak percaya diuji, sampean di padang pasir. Ya. Senengan mila sampean duwe emas. Tapi banyu dak ono banyu sak gelas tok milin di sampean. Ayo untalan mas iku. Ambek duit. Ban kon kepingin duit iku yo tak go nang padang pasir kon iki lho. Iki sak gelas, iki duit 100 miliar, ambek emas sak ton wis billion. Miliop. Ojo milih iki milio duit iki. Masih billion iki. Bongkon. Jadi kadang-kadang sesuatu yang nggak berarti itu luar biasa daripada emas dan perak itu. Jangan dianggap itu yang hebat, itu yang bisa menolong. Ini setitik iman itu aja sudah bisa menolong kepada itu untuk keseluruhannya. Dianggap oh cuma jekir ngono to mosok iso lho, ayo iki sing jaremu iso tak kei kon untalen niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.